Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafifah Hidayati, NIM E103123158. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melengkapi tugas birokrasi pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem dari organisasi yang kompleks yang memerlukan penanganan berbagai macam keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak lain. Untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan dan desa. Sedangkan birokrat dalam arti pejabat pimpinan tingkat atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintahan umum. Jadi birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan, yaitu para pejabat dalam organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2 yang berisi pemikiran Weber tentang birokrasi. Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciri-ciri khusus. Pada dasarnya menjadi pusat perhatian dari berbagai disiplin ilmu sosial atas jasa dari Max Weber dalam karyanya The Theory of Economic and Social Organization. Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok dari organisasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Ciri-ciri organisasi yang rasional pada hakikatnya merupakan dasar pembentukan organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Bisa disimpulkan bahwa Weber telah berpikir secara rasional dan sistematis, sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh banyak orang. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan dikenal dengan social action. Social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Ada beberapa tipe aktivitas manusia. A. Tipe afektif, yaitu aktivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah, dan sedih. 2. Tipe traditional action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau mendarah daging. Contoh dari tipe ini adalah adat istiadat dan kebiasaan. 3. Tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. 4. Tipe instrumental rational action, yaitu kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang terukur. Setiap pendapat para ahli belum bisa diterima oleh para ahli lainnya, mengingat setiap ahli mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang suatu masalah atau fenomena. Saran dan kritik yang berdasarkan argumentasi ilmiah dan objektif merupakan suatu keharusan untuk menyempurnakan karya tersebut, seperti misalnya kritik-kritik yang muncul setelah Max Weber mengungkapkan karya atau pendapatnya tentang organisasi legal formal yang lebih dikenal dengan istilah birokrasi. Di sini saya akan menyebutkan salah satu pengkritik, yaitu Reinhard Bendix. Menurut Reinhard Bendix, efisiensi organisasi tidak dapat dinilai tanpa mempertimbangkan baik aturan-aturan formal maupun sikap-sikap manusia terhadapnya. Dia membantah adanya kemungkinan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau undang-undang tanpa campur tangan nilai-nilai sosial dan politik pada umumnya. Faktor-faktor di luar peraturan harus dipertimbangkan dalam menginterpretasikan tindakan pejabat. Menurut Weber, sangat keliru jika menyamakan konsep rasionalitas formal dengan gagasan efisiensi. Tentu konsep itu terdiri dari teknik seperti perhitungan atau pencatatan.
Tetapi hal itu juga melibatkan keahlian yang berdasarkan peraturan interpretasi hukum oleh ahli hukum. Tindakan administratif tidak hanya dituntun oleh teknik saja, tetapi juga oleh norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kritik terhadap Weber atas pengabaian konteks budaya organisasi adalah keliru. Memang dapat dikatakan bahwa Weber merupakan salah seorang yang ulasannya selangkah lebih maju dalam menyajikan suatu teori umum budaya modern. Apabila nilai-nilai dan keyakinan suatu masyarakat diketahui secara jelas, mendasarkan pada logika, perhitungan, dan pengetahuan ilmiah, dengan kata lain, proses-proses rasionalisasi dalam masyarakat itu lebih maju, di sana birokrasi dapat berjalan lebih baik. Weber melihat birokrasi rasional bergantung pada perkembangan lain yang telah diformalkan pada perhitungan moneter dan kodifikasi hukum tertentu. Sebagai kesimpulan, orang dapat menyatakan bahwa ciri pandangan Weber tentang birokrasi yang baru dan unik, yang bagi komentator mutakhir ditolak, adalah karena pengabaiannya sama sekali terhadap masalah efisiensi. Hal ini tidak juga mengherankan. Nah, di dalam bab 3 adanya patologi. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas, organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Padahal di era persaingan yang sangat ketat ini tidak ada toleransi bagi siapapun yang tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Demikian juga dengan birokrasi. Birokrasi adalah pelayanan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Apabila birokrasi di suatu negara terkena patologi, sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sukar diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal.